Pandemi COVID-19 memporak-porandakan perekonomian yang berimbas pada anjloknya kinerja aset di pasar modal. Sebaliknya, pemegang instrumen safe haven bisa lebih menguntungkan. Berikut adalah dampak ekonomi bagi Indonesia dan upaya peningkatannya. Juga terdapat dampak ekonomi bagi dunia. Pada minggu terakhir bulan Juni 2020, nilai tukar rupiah tidak sanggup menguat di sepanjang pekan. Kekhawatiran peningkatan penyebaran virus COVID-19 menekan mata uang rupiah. Kurs spot rupiah melemah 0,32% menjadi Rp14.220 per dolar Amerika Serikat. Sementara dalam sepekan, kurs spot rupiah melemah 0,85%. Sedangkan kurs tengah rupiah Bank Indonesia melemah 0,05%. Kepala Riset Monex Investindo Futures, Ariston Chandra mengatakan, sepekan ini pelaku pasar sempat optimis terhadap prospek pemulihan ekonomi, sebab sejumlah negara mulai membuka lagi aktivitas ekonomi. Namun kekhawatiran penyebaran virus COVID-19 yang semakin meluas dan berpotensi menimbulkan gelombang kedua, akhirnya membuat pelaku pasar memilih memburu dolar Amerika Serikat untuk dijadikan safe haven. Di tengah keadaan ekonomi yang sedang tidak stabil ini, ada kabar baik di awal Juli 2020. Per 1 Juli 2020, Bank Dunia menaikkan status Indonesia dari lower middle income country menjadi upper middle income country. Kenaikan status tersebut diberikan Bank Dunia berdasarkan penilaian terhadap indikator terkini Indonesia. Berdasarkan hasil penilaian itu, Bank Dunia menyatakan pendapatan nasional bruto atau gross national income per kapita Indonesia naik menjadi $4.050 dari sebelumnya $3.840. Bank Dunia membuat klasifikasi negara berdasarkan GNI per kapita dalam 4 kategori. Pertama, low income dengan GNI per kapita kurang dari $1.035. Kedua, lower middle income sebesar $1.036 hingga $4.045. Ketiga, upper middle income sebesar $4.046 hingga $12.535. Dan yang keempat, high income atau negara kaya, yakni lebih besar dari $12.535. Keuntungan naiknya status ekonomi di Indonesia adalah memperkuat kepercayaan investor, meningkatkan investasi langsung maupun tidak langsung, memperbaiki kinerja current account, meningkatkan daya saing ekonomi, dan memperkuat dukungan pembiayaan. Tabel tersebut merupakan data negara-negara yang naik status dan turun status. Perkembangan keadaan ekonomi di Indonesia dari tanggal 25 Juni sampai 2 Juli. Yang pertama, minyak mentah. Yang kedua, bursa komoditi dan derivatif Indonesia. Yang ketiga, bursa derivatif Malaysia. Yang keempat, batu bara. Kelima, emas berjangka. Dan yang terakhir, emas batangan.